Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wandi atas kesempatannya. dalam hal ini kelompok 8 Akan membahas presentasi mengenai perencanaan dan persiapan audit internal, di mana dalam kelompok 8 terdiri dari saya, Eko Dahat, dan Ibu Elis Suciati. Perencanaan audit internal merupakan proses perencanaan audit internal perusahaan yang berfungsi mewujudkan proses internal audit dapat berjalan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Beberapa aspek persiapan audit internal. Yang pertama, meliputi persiapan sumber daya manusia audit yang profesional, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kompetensi, di mana kompetensi ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dengan baik. Maka seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman yang dimiliki. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki atau beberapa kali mengalami perpindahan dari satu divisi dari divisi lain pada suatu perusahaan tersebut, dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat dijadikan kandidat seorang auditor internal. Yang kedua, independensi dan objektivitas, merupakan sikap netral yang bebas dari pengaruh tanpa terkendali pihak lain dan tidak ketergantungan dengan pihak lain. Serta penilaian dari auditor harus bersifat objektif atau seimbang tanpa dikaitkan dengan masalah pribadi, dan dalam pelaksanaan tugasnya seorang auditor harus didukung oleh top manager serta dewan komisaris yang berfungsi agar independensinya dapat terjaga dan tidak terintervensi. Selanjutnya, integritas. Auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan suatu audit sehingga membentuk keyakinan dan menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan yang dibuatnya. Kemudian, kerahasiaan. Seorang auditor internal wajib menghormati nilai dan menjaga informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan. Yang kemudian, pengembangan profesi yang berkelanjutan. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi melalui pengembangan profesi berkelanjutan, baik mengikuti pelatihan, seminar, simposium, dan mengikuti ujian-ujian kompetensi yang selaras dengan keilmuan auditor internal. Persiapan sumber anggaran untuk melaksanakan audit internal. Diperlukan perhitungan yang matang dalam menyusun anggaran yang berkaitan dengan waktu penugasan. Semakin lama waktu penugasan yang diberikan, maka semakin besar pula anggaran yang akan dikeluarkan. Perusahaan atau organisasi harus mempersiapkan skema penugasan audit dengan cermat, sehingga aktivitas kegiatan apapun memiliki anggaran, biaya, dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan alokasi yang tersedia. Pertimbangan yang digunakan untuk mengestimasi waktu penugasan audit antara lain, yang pertama, pengamatan dari pekerjaan audit tahun lalu. Artinya berfungsi sebagai pembanding atas proses audit yang pernah dilakukan. Yang kedua, kompetensi audit yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas audit. Berarti semakin auditor tersebut berpengalaman, dimungkinkan proses pemeriksaan audit dapat berjalan lebih cepat. Yang ketiga, analisis yang akan datang untuk pekerjaan audit dengan melihat pada tujuan dan ruang lingkup audit. Selanjutnya, memberikan estimasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kerjaan lapangan, draft laporan, pertemuan dengan auditor, dan review oleh supervisor.
Poin 3, observasi terhadap berbagai objek audit untuk bahan penyusunan program audit. Objek audit dapat berupa keseluruhan organisasi atau hanya beberapa kegiatan program yang dikelola organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Agar tujuannya tercapai, objek audit ditetapkan dalam berbagai program, di mana pelaksanaannya dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program atau aktivitas yang dijalankan oleh bidang-bidang tersebut dalam organisasi harus menuju pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan dan dipaparkan oleh Ibu Eli Suciati. Dipersilahkan, Bapak Ibu. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Eko. Saya akan melanjutkan dari slide 4, yaitu penetapan kebijakan dan strategi audit. Kebijakan audit adalah panduan yang dijadikan sebagai dasar bagi penanggung jawab audit dan petugas audit dalam melakukan kegiatan audit, yang meliputi langkah-langkah prosedur pelaksanaan kegiatan audit sebagai dasar bagi petugas audit melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan organisasi yang akan diaudit. Sedangkan strategi audit adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan audit. Strategi audit dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan pihak yang diaudit dengan fokus audit yang dilakukan. Kelima, penyusunan program dan kegiatan audit. Program audit merupakan rencana langkah kerja yang harus dilaksanakan berdasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu merupakan salah satu alat pengendalian audit. Petugas audit harus melaksanakan setiap prosedur yang tercantum dalam program audit. Penyusunan program audit harus disesuaikan dengan kondisi organisasi atau bidang atau area fungsional yang akan diaudit. Pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan program audit antara lain: 1. Menyusun program audit selama tahap persiapan audit. Kedua, menyusun program audit setelah melaksanakan survei pendahuluan. Yang ketiga, menggunakan program audit standar untuk operasi yang spesifik. Program audit yang efektif harus terfokus kepada apa yang material atau yang terpenting dari suatu operasi yang diaudit guna mencapai tujuannya, dan bukan berfokus kepada apa yang menarik dari suatu operasi yang diaudit. Program audit menjadi pedoman bagi internal auditor dengan indikator tentang 4W+1H, yaitu apa yang dilakukan, what, kapan dilakukannya, when, siapa yang melakukannya, who, di mana dilakukannya, where, dan bagaimana melakukannya, how. Aktivitas yang wajib ada dalam penyusunan program audit dan kriteria program audit. 1. Review atas laporan audit, program audit, dan kertas kerja audit periode sebelumnya. Kedua, melaksanakan survei pendahuluan untuk mengetahui tujuan dan pelaksanaan dari kegiatan, tingkat resiko yaitu aktual dan atau potensi, serta pengendaliannya. Yang ketiga, review atas kebijakan dan prosedur dari fungsi yang diaudit guna menentukan area yang memungkinkan dapat diukur dan dinilai. Keempat, review atas literatur audit internal yang berkenaan dengan area yang diaudit. Kelima, menyusun bagian arus dari aktivitas yang diaudit untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan untuk melakukan analisis visual atas proses transaksi. Beberapa kriteria tertentu agar tujuan audit yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: 1. Tujuan dari suatu operasi yang diaudit harus dinyatakan secara hati-hati dan disetujui oleh auditi, sehingga tujuan audit atas operasi yang dimaksud dapat ditetapkan dengan tepat. Kedua, program audit harus disesuaikan dengan penugasan auditnya dan tidak bersifat memaksakan atau mendikte. Ketiga, setiap langkah kerja yang diprogram harus memperlihatkan alasan yang kuat, yaitu berdasarkan tujuan operasi yang diaudit dan pengendalian yang diuji.
Keempat, langkah kerja diungkapkan dalam bentuk instruksi, bukan dalam bentuk pertanyaan ya atau tidak, atau dangkal serta bias. 5. Program audit harus mengindikasikan skala prioritas dari langkah kerja, yaitu upaya untuk memperoleh bukti audit utama harus didahulukan. Kesimpulannya, dalam melaksanakan proses perencanaan dan mempersiapkan pelaksanaan audit internal, terdapat beberapa aspek yang harus dipersiapkan, meliputi pemilihan sumber daya manusia yang kompeten, independen, berintegritas, serta mempunyai kemampuan untuk senantiasa melakukan pengembangan diri, sehingga dapat menghasilkan auditor independen yang handal dan berkualitas. Persiapan sumber anggaran untuk pelaksanaan audit internal harus diperhatikan karena terkait dengan batas waktu penugasan. Semakin lama waktu penugasan yang diberikan, maka semakin besar pula anggaran yang akan dikeluarkan. Dalam penugasan, auditor internal harus memiliki panduan berupa kebijakan audit yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan audit. Program kerja audit berfungsi sebagai acuan agar audit dijalankan lebih terarah dan lebih efektif serta efisien. Program kerja audit harus disusun dengan baik agar dapat digunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh auditor. Dengan disusunnya program kerja audit secara baik, diharapkan pengerjaan audit dapat dilakukan tepat waktu atau bahkan lebih cepat sehingga mampu menekan biaya tidak menjadi lebih tinggi. Demikian presentasi kami dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.